Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamitana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasol fi ahkamin nuzuri, di dalam menerangkan hukum-hukumnya nazar. Nah, kata-kata nudur itu jam'u nudur, nazarin jamaknya lafat nazar. Nudur itu jamak, nazar mufrad. Wa adapun lafat nazar atau nudur bidzalil mu'jamati, dengan dibaca zal yang di titik satu, sakinatan yang mati, wa khukiya, dan dihikayatkan fathuha, adapun fathahnya zal. Jadi ada nadrin, ada nazarin. Jadi orang baca nazarin atau nadrin itu tergantung karena tidak taunya apa karena ilmunya, nah gitu ya. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya nazar lugotan di dalam tata bahasanya itu al-wa'du, berjanji, bi khairin, dengan kebaikan, au syarrin, atau kejelekan. Maknanya dalam tata bahasa yang disebut nazar itu berjanji untuk melakukan suatu kebaikan atau keburukan, itu disebut nazar. Wasar'an, dan adapun di dalam syariat Islamnya itu atalzumu, kewajiban atau menyanggupi gitu ya. Kurbatun, dengan niat suatu ibadah, ghairu lazimatin, yang asal hukumnya yang tidak wajib, di asli syar'i, di dalam asal syariatnya. Nah, jadi yang disebut nazar itu adalah menyanggupi atau mengerjakan yang sesuatu yang asalnya hukumnya tidak wajib, terus dia menjadi wajib melakukan. Itu disebut namanya nazar. Nah, itu ya. Jadi yang asalnya hukum itu sunnah, dikarenakan dia nazar, maka hukum itu menjadi wajib. Nah, makanya kemarin diterangkan kalau kok korban itu kok nazar, atau akikoh itu kok nazar kemarin, maka hukumnya menjadi wajib. Makanya kemarin yang korban ataupun yang nazar tidak diperkenankan mengambil secuil pun dari yang dinazarkan, karena statusnya bukan sunnah lagi. Korban atau akikoh tadi yang asal hukumnya sunnah, dikarenakan nazar menjadi wajib. Yang asalnya boleh mengkonsumsi jadi tidak boleh. Nah, itu hukumnya begitu. Wa nadru, dan adapun nazar itu durbani, ada dua macam. Jadi nazar itu dalam hukum syariatnya ada dua kategori. Ahaduhuma, adapun salah satu dari dua itu nadrul lajjaji, nadar lajjat namanya. Bi fathi awalihi, dengan dibaca fathah awalnya, lajjat. Adapun yang disebut lajjat itu at-tamadi fil khusumati. Di mana apa situ, Pak? Tamat itu mendalami, mendalami di dalam pertengkaran, mendesak ya. Di mana lupa. Jadi yang disebut nazar lajjat itu karena emosi, nah, kurang lebih begitu. Karena dia emosi, nah, maka dia mengeluarkan nazar atau perkataan. Nah, yang asalnya ibarat
hal itu sunnah, maka menjadi wajib dilakukan. Wal muradu, dan adapun yang disebut nazar lajjat atau ibaratnya tuh terpojok gitu loh ya. Bihadza nadri, dengan inilah nazar, itu ayah kroja, jika mengeluarkan siapa seseorang al yamina, kepada sumpah. Nah, jadi karena dia terpojok omongannya atau kalah atau orang itu tidak percaya padahal menurut dia itu benar, nah gitu. Nah, maka dia mengeluarkan suatu sumpah, mengeluarkan ucapan yang ucapan itu seperti sumpah. Biayak sudah, gambarannya jika menyengaja siapa jika menyengaja siapa nazir, orang yang bernazar, man unafsihi, dari tercegahnya dirinya, min syai'in, dari sesuatu. Walayak sudu, dan tidak bertujuan al qurbata, kepada sesuatu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nadar lajjaj itu adalah nadar yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Nah, ya, sebab dia entah kalah omong atau kalau dia tidak nazar tadi orang tidak percaya, nah itu namanya nazar lajjaj. Tapi nazarnya tadi tidak ada hubungannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa fihi, dan itu di dalam nadar lajjaj, kafaratu yaminin, adapun kafarohnya membayar sumpah. Jadi kalau nazar yang bukan bukan masalah ibadah, itu boleh membayar kafaroh 4 hal kemarin itu, 3 ya, memerdekakan budak, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Itu kalau tidak ada hubungannya dengan ibadah, namanya nazar lajjaj tadi. Nah, itu. Dan juga dia boleh melaksanakannya. Nah, auma atau sesuatu iltazamahu, yang mewajibkan apa mahu kepada nazir bin nadri, dengan nadarnya. Jadi boleh langsung bayar kafaroh, boleh melaksanakan nadarnya. Aku bernadar, pokoknya aku tuh betul apa yang aku katakan. Pokoknya aku bernadar kalau apa yang aku omongkan tuh nanti nyata betul, maka jalan ini akan aku aspal lah, umpama kan itu. Nah, itu nadar yang lajjaj yang seperti itu. Nah, itu ya. Pokoknya kalau tengoklah nanti kalau aku betul apa yang aku sampaikan itu, pokoknya itu nanti begini lah, umpama begitu contohnya ya, itu namanya nadar lajjaj. Nah, kalau bangsa nanti aku puasa, aku nanti sholat, nah itu nadar yang satunya nanti, yang nomor 2. Wasani, dan ada pun yang kedua, itu nadrun nazar al-mujazati, yang dibolehkan, artinya yang jaiz, yang memang aslinya gitu, yang banyak dibahas tentang ibadah. Wahwa, adapun mutajaza, adapun majaza, itu nau'ani, juga ada 2 macam. Ahaduma, adapun yang salah satu dari 2 yang tentang mujaza, itu Allah ya Allah kohu, jika tidak menggantungkan hu kepada nazar, siapa an-nadhiru, orang yang nazar, ala syai'in, atas sesuatu. Ya, nazar mujaza yang pertama yaitu yang tidak digantungkan dengan sesuatu. Kakolihi, contoh seperti ucapan seseorang, ibtada'a, yang memulai dengan perkataannya lillahi ala ya saumun. Ibtada'a, memulai lillahi, demi Allah, ala ya atasku, saumun, adapun sesuatu. Tapi dia tidak terjadi sesuatu, maksudnya contoh nanti yang kedua kan gini, kalau anakku laki-laki nanti aku akan akikoh. Nah, itu kan ada dihubungkan dengan lahirnya anak umpama. Nah, ini tidak ada sama sekali. Bahwa demi Allah aku akan puasa. Nah, tiba-tiba ngomong begitu. Atau memerdekakan budak. Demi Allah aku akan ke masjid. Nah, nggak ada apa-apa, tiba-tiba begitu. Nah, nggak ada hubungannya dengan tadi dia sakit, tadi dia mau apa, itu enggak.
Lah nadar yang mujazah seperti itu yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu. Wasani, dan adapun yang kedua itu ayu alikohu, jika menghubungkan kepada nadar, siapa an-nadhiru, orang yang nadar, ala syai'in, atas sesuatu. Nah, kalau yang kedua dihubungkan dengan sesuatu. Pokoknya kalau saya besok kok lulus P3K, atau Pak Guru Tamrin ya kan, maka aku akan sodakoh ke tempat orang-orang yang ngaji itu. Bawa nasi bungkus, umpama ya kan. Nah, andai kan kok betul-betul lulus karena dihubungkan dengan kelulusan tadi, ya maka Pak Guru Tamrin jadi wajib. Yang asalnya sodakoh itu sunnah, karena dia sudah diterima jadi P3K, ya maka wajib memberikan nasi bungkus kepada yang ngaji. Nah, walaupun cuma sebungkus, dibagi orang banyak, 10-an seorang, ya kan itu. Wasara, dan berisyarah lahu kepada hal tersebut siapa al-musonif Kiai Musonef fikaulihi, dengan dawuhnya Kiai Musonef. Kalau yang pertama tadi kan tidak dihubungkan dengan suatu masalah. Kalau yang kedua ini memang dihubungkan dengan suatu masalah. Wa nadru, dan adapun nazar itu yalzumu, wajib fil mujazati, di dalam nazar yang mujazah, ala nadri mubahin, atas nazar yang dibolehkan, atas mengerjakan amal yang dibolehkan, wa ta'atin, dan masalah taat kepada Allah. Kakolihi, seperti ucapannya orang yang bernazar, ayat an-nadhiru, artinya orang yang bernazar, insyaallah, jika insyafa, jika kok menyembuhkan siapa Allah mardi, kepada sakitku, wa fi batinusi mardo, au kafaitu, atau tercegah apa sirru adui, jeleknya musuhku, maksudnya aku tidak dimusuhi orang umpama, atau tidak diapa-apain musuhku, falillahi, maka demi Allah, alaya, itu atasku, an usolli, jika sholat siapa saya, au asumu, atau puasa siapa saya, au atasodaku, atau bersodakoh siapa saya. Nah, nazar mujazah yang kedua ini yang dihubungkan dengan kata-kata sesuatu. Pokoknya kalau aku sembuh dari sakitku, maka aku akan sholat, atau jika aku sembuh dari sakitku, maka aku akan puasa. Jika aku akan sembuh dari sakitku, maka aku akan sodako. Maka andaikan kok nazar yang seperti ini, wa yalzamuhu, maka wajibhu kepada orang yang nazar, an-nadhiru, yang nazar, min dzalika, dengan demikian ucapannya. Nah itu ya, kalau sudah pernah nazar diingat-ingat, wajib dikerjakan. Nah, kalau kata-katanya kok usoli, berarti yang penting sholat walaupun 2 rakaat. Andaikan kok kata-katanya puasa tok gitu, maka dia wajib puasa walaupun cuma 1 hari. Andaikan pokoknya aku nak sodako, andaikan sakitku sembuh umpama, ya wajib sodako walaupun 1 rupiah. Maksudnya begitu. Ai mimma, artinya dari sesuatu nadharo, yang nadar siapa orang tersebut kepada ma, kenyataannya minas sholati, dari sholat, au saumin, atau puasa, au sodakotin, atau sodakoh, yaitu ma, sesuatu yakou, yang jatuh alaihi, kepada ma, apa ismu, nama, kenyataannya minas sholati, dari sholat. Jadi kalau kok cuman dia ngomong sholat, ya kan, wa aqalluha, ya paling sedikitnya sholat itu rakaatani, 2 rakaat. Jadi andaikan dia ngomong sholat gitu wae, berarti paling sedikit 2 rakaat, dan bebas kapanpun itu. Tapi kalau dia ngomongnya pokoknya kalau aku sembuh dari sakitku, aku mau sholat hajat, mau sholat tahajud umpama, ya harus sesudah tidur. Atau pokoknya kalau aku kok lulus P3K, kata Pak Guru Tamrin kemarin kan, pokoknya aku mau sholat malam, maka ya wajib mengerjakan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat, nggak boleh siang begitu. Atau pokoknya kalau aku sembuh sakitku, aku akan puasa Senin Kemis, maka ya wajib Senin Kemis. Cuman kalau kata-katanya kok pokoknya aku akan puasa, lah baru walaupun cuma 1 hari, harinya apapun tidak
tidak apa-apa. Tapi kok disebut namanya puasa Senin Kemis, ya wajib puasa Senin Kemis gitu maksudnya itu. Tapi kalau tidak dikasih nama, ya bebas. Nah, itu ya. Ausomin atau puasa. Wa qalu dan paling sedikitnya puasa, maksudnya nggak disebut nama puasanya. Itu yaumin satu hari, itu yaumun satu hari. Au sodakoten atau dia kok ngomong mau bersodakoh, tapi tidak disebut jumlahnya. Maka yang penting dia bersodakoh. Waya adapun sodakoh itu aqallu syai'in paling sedikit-sedikitnya sesuatu. Mimma dari sesuatu ya tamulu yang memuat apa ma kepada sodakoh. Itu. Yang penting asal tidak disebutin jenisnya atau namanya, entah sholatnya, entah puasanya, entah sodakohnya, maka baru bebas sholatnya, bebas puasanya, bebas sodakohnya. Entah 2 rakaat sholatnya, entah 1 hari puasanya, atau Rp1 atau Rp5.000 dalam sodakohnya. Tapi kalau disebut, pokoknya aku mau sholat duha 8 rakaat umpama, ya harus sholat duha 8 rakaat. Nah, karena disebut namanya. Wakada demikian juga hukumnya laun nadaro. Jika kok bernadar siapa seseorang atas sodako dengan bersodako bimalin dengan harta adimin yang berharga. Umpama pokoknya kalau sapiku jadi 30 ekor, ya kan? Aku mau sodako 1. Nah, 1 sapi. Nah, makanya wajib sodako 1 sapi selain bayar zakatnya. Nah, nisabnya sapi kan 30. Nah, sedangkan dia tadi nazar 30. Berarti yang 1 nazar, yang 1 bayar zakat. Begitu. Kama seperti keterangan hukum kola yang sudah menjelaskan siapa al-qadi, hakim atau qadi, imam ya kan, Abu Tibi yaitu Abu Tib. Suma soroha lalu menjelaskan siapa al-musonif kiai musonef bimafhumi kaulihi dengan dawuhnya kiai musonef sabikon yang sudah lewat ala mubahin atas kata-kata mubahin fi kaulihi di dalam dawuhnya kiai musonef. Wala nadron dan tidak diperbolehkan suatu bentuk nazar fi maksiatin di dalam suatu kemaksiatan. Ailayan akidu artinya tidak jadi apa nadruha nadarnya orang tadi. Contoh kan, pokoknya kalau anakku kok laku nikah, maka aku akan anggap organ umpama. Nah, padahal nadar-nadar yang seperti itu, maka itu malah tidak usah dikerjakan. Malah kalau dikerjakan dosa. Nah, itu ya. Pokoknya kalau anakku kok ibaratnya nanti aku kok nanti punya cucu, nah aku tanggapkan campur sari lah umpama ya kan. Qolal mu'allif rahimahullah, campur tamrin wae campur sari. Qolal mu'allif rahimahullah atau campur badur gitu kan. Nah itu ya, campur cendol gitu ya malah boleh. Qolal mu'allif rahimahullah itu ingat-ingat. Nazar kalau dia dibolehkan oleh syariat yang asalnya hukumnya sunnah, maka nazar itu menjadi wajib. Tapi nazar kalau akan bernazar melakukan kemaksiatan, maka malah menjadi haram. Hukum nazarnya tidak sah. Kakolihi contohnya seperti ucapan seseorang, ing qataltu, jika membunuh siapa saya fulanan kepada seseorang bighairi haqqin dengan tanpa suatu kebenaran yang dibolehkan oleh syariat, falillahi maka demi Allah alaya itu atasku kada akan melakukan demikian, tak melakukan sodako apa-apa. Nazar yang seperti itu malah hukumnya haram atau seperti tadi. Nah, ya kan, andaikan kok anakku nanti sunat atau khitan, aku nak nanggap organ, nazarnya aku, nah itu nazar yang tidak boleh. Bahkan itu wajib diurungkan atau tidak wajib dikerjakan. Wa kharaja dan berbeda lagi bil maksiati dengan maksiat apa nadrul makruhin, nadar yang makruh. Contohnya kan nadri syahsin, nadarnya seseorang saumadarin kepada puasa 1 tahun.
Fayan akidu maka menjadi atau dianggap apa nadruhu nadarnya orang tersebut. Contoh Pak Guru Tamrin kemarin sebelum lulus P3K umpama kan. Ya Allah, pokoknya kalau aku lulus P3K, masuk lulus ya kan, penempatan nanti aku akan puasa 1 tahun. Nah, umpama. Nah, itu ya wajib jadinya puasa 1 tahun walaupun puasa 1 tahun hukumnya makruh. Kama seperti keterangan hukum yak tadi yang menghukumi kepada hukum tadi apa kalamu raudhati hukum di dalam kitab Ar-Raudhah wa asluha dan asal dari kitab Ar-Raudhah wala yalzamu dan hukumnya tidak wajib apa nadru nadar ailayan akidu artinya tidak dianggap apa nadar ala tarkil mubahi atas meninggalkan sesuatu yang mubah au fi'lihi atau mengerjakan mubah. Fal awalu maka contoh yang awal kakaulihi contohnya seperti ucapan seseorang la akulu tidak akan makan siapa saya lahman kepada daging wala asrobu dan tidak akan minum siapa saya labanan kepada nasi susu ya susu Pak Guru ra usah apa-apa wama dan contoh-contoh asbaha yang menyerupai apa madalika kepada demikian contoh tadi. Contoh Pak Dar umpama gregeten gitu. Nah, jengkel umpama. Wes pokoknya aku sedina iku ora mangan sego. Nah, nadar yang seperti itu tidak dianggap Pak Dar. Wes mangan lah nggak popo gitu ya. Maksudnya gitu. Jadi nadar kok dari perkara mubah mau meninggalkan perkara mubah, maka itu nadar yang seperti itu tidak dianggap. Nah itu ya pokoknya sehari ini aku tidak akan minum. Nah nadar-nadar seperti itu maka hukumnya mubah maka tidak dianggap. Nadar yang mau meninggalkan perkara yang mubah, perkara yang dibolehkan atau jaiz itu tidak dianggap, nggak usah dikerjain, nggak popo. Nah itu maksudnya begitu. Nasi enak-enak kok udah mau makan, daging enak-enak kok udah mau makan. Nah contoh Mbah Dur umpama apa namanya asam urat asam itu sing sakit-sakit itu. Nah itulah pokoknya umpama kok itu gara-gara makan kacang umpama ya kan. Umpama pade ya kan. Wah ini Mbah Dur gara-gara makan kacang terus auratnya kumat. Nah, asam auratnya kumat ya kan, sakit-sakit badannya. Nah, maka itu umpama Mbah Dur janji pokoknya aku seumur hidupku tidak akan makan kacang lagi. Itu tidak boleh begitu, Mbak. Maksudnya boleh dilanggar. Contoh hukum yang seperti itu boleh dilanggar. Nadar yang seperti itu boleh dilanggar. Nah, itu. Nah, contoh Pak Guru Tamrin umpama, ya kan? Umpama kok jengkel dengan bininya umpama. Pokoknya Dek, awas kaget kau. Aku balik, tidak aku kelonin umpama kan. Nah, itu boleh dilanggar itu. Perkara yang mubah seperti itu ya kan. Qaulal mu'allif lho Pak ngeloni kan wajib mubah Pak termasuk itu. Kalau Kak ngasih nafkahnya wajib. Pekerjaan yang itu tuh mubah gitu ya. Wama dan hukum-hukum asbah atau contoh-contoh asbah yang menyerupai dalika dengan demikian mau meninggalkan makan, mau meninggalkan minum dan lain sebagainya tadi. Kenyataannya minal mubahi dari suatu perkara yang mubah. Kakolihi contohnya seperti ucapan seseorang la albasu tidak akan memakai siapa saya kada demikian. Kan? Pokoknya aku tidak akan pakai baju. Nah, pokoknya aku tidak akan pakai baju yang begini. Nah, contoh-contoh yang seperti itu maka nadarnya tidak diterima. Demi Allah pokoknya aku tidak mau pakai jas umpama kan. Nah, itu tidak boleh begitu, boleh ditinggalkan. Ya kalau ada dipakai Pak Janis ya. Apalagi kok yang ngasih. Pakailah Pak Janis. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wasani. Dan adapun yang kedua itu nahul akaltu. Contohnya akulu tidak makan siapa saya kada demikian. Wa asrabu dan minum siapa saya kada demikian. Pokoknya seumur hidup aku cuman mau makan nasi jagung. Tidak mau makan nasi umpama. Pokoknya seumur hidup aku cuman mau minum susu.
tidak mau minum lainnya umpama. Lah yang seperti itu maka boleh ditinggalkan, atau nadar seperti itu boleh ditinggalkan. Demi Allah pokoknya aku seumur hidup tidak akan makan nasi, aku mau makan jagung wae. Nah, itu boleh dilanggar atau boleh ditinggalkan, karena nadar yang seperti itu tidak dianggap. Atau pokoknya seumur hidup, nah, aku nak pakai pakaian ini wae, ndak mau ganti-ganti umpama. Nah, contoh-contoh yang seperti itu, nadar-nadar yang seperti itu, maka boleh tidak dikerjakan dikarenakan nadarnya tidak dianggap. Kada demikian juga tidak makan atau tidak minum tadi, wa albisu dan memakai siapa saya kada demikian pakaian. Wa idza khalafa, nah, sudah selesai itu ya. Itu. Wa idza khalafa, dan ketika mengingkari siapa seseorang nadru kepada nadar al-mubahu yang mubah, lazima maka wajib kepada orang tersebut apa kafaratu yaminin, kafarohnya seperti orang sumpah kemarin, ala rojihi menurut kaul yang paling unggul. Nah, ini malah kena hukum kalau kok niat meninggalkan sesuatu yang mubah. Demi Allah aku nggak akan makan daging, demi Allah aku tidak akan minum susu, atau demi Allah pokok aku nak makan ini wae, demi Allah maka aku akan minum ini tok, nah, demi Allah aku nak pakai pakaian ini tok. Nah, nazar yang ingin meninggalkan atau ingin mengerjakan mubah yang seperti itu maka nanti kalau dia mau dia melanggar, maka dia wajib membayar kafaroh. Nah, itu begitu ya. Lazimah maka wajib kepada orang tersebut apa kafaratul yamini, membayar kafarohnya orang sumpah kemarin, ala rojihi menurut kaul yang unggul, ingdal Bagwi menurut Imam Al-Bagwi. Wa tabi'ahu dan mengikuti kepada Imam Al-Bagwi, ada yang mengatakan Bagwi, ada yang mengatakan Al-Bagwi. Siapa al-muharrar, kitab muharrar, wal minhaju dan juga kitab minhaj. Lakin qadiyatul kalami raudhati, tetapi hukum di dalam kitab raudhah wa asluha, dan asal daripada kitab raudhah itu ada meluzumi, tidak adanya kewajiban membayar daripada kafaroh. Jadi kenapa kok tidak membayar kafaroh? Karena tidak dianggap tadi. Nah, itu begitu ya. Jadi natijahnya atau kesimpulannya, nazar itu nanti ada dua. Nadar yang pertama berhubungan dengan sesuatu, dan nadar yang tidak berhubungan dengan sesuatu. Nadar karena yang terdesak namanya nadar lajaj. Nadar yang seperti itu yang maka tidak wajib melakukan, daripada boleh melakukannya, boleh bayar kafaroh. Yang kedua namanya nadar mujazah. Nah, nadar mujazah ini nanti dibagi dua. Nah, nadar mujazah ini sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu omongan atau tidak. Kalau tidak maka boleh mengerjakan, boleh tidak. Tapi kalau berhubungan dengan sesuatu, contohnya tadi, kalau kok nanti saya sakit dari sembuh dari sakit kebalik, maka saya akan puasa atau sedekah lain sebagainya, maka hukumnya menjadi wajib untuk mengerjakan. Lah terus ada nadar yang ibaratnya itu ingin meninggalkan sesuatu yang mubah. Maka nadar ingin meninggalkan atau cuman mengerjakan sesuatu tok dari yang mubah, maka itu boleh dikerjakan, boleh tidak, karena tidak dianggap, walaupun berbeda pendapat. Kalau melanggar ada yang mengatakan bayar kafaroh 3 kemarin, memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Nah terus yang seterusnya yaitu nazar yang dilarang mengerjakannya, yaitu nazar karena ingin melakukan maksiat, maka itu wajib ditinggalkan. Contohnya tadi, kalau anakku laki-laki, pokok kalau khitan besok aku tanggapkan organ, umpama. Kalau anakku perempuan, maka besok kalau dia nikah aku tanggapan campur sari, umpama. Nah, maka yang seperti itu boleh, bukan boleh lagi, wajib
ditinggalkan. Itu natijah atau hal-hal tentang masalah daripada nazar. Kitabu akamil aqdiyati wasyahadati wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini